Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran daring. Kali ini kita mengawali tema 3 dengan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Tapi sebelum itu, mari kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiyana as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, materi kita kali ini adalah hak dan kewajiban. Tapi sebelum itu ada materi sisipan untuk kalian, yakni keutamaan tersenyum di hadapan seorang muslim atau di hadapan semua orang. Rasulullah pernah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika lak shadaqah, bahwa senyummu di hadapan saudaramu itu adalah shadaqah bagimu. Jadi jangan lupa ketika ketemu siapapun jangan pakai wajah yang muram, tebarkan senyum di mana-mana karena itu adalah shadaqah bagi kita. Artinya apa? Kalau shadaqah berarti itu sebuah kebaikan. Kalau itu sebuah kebaikan adalah sebuah pahala bagi kita. Oke, langsung saja kita ke hak dan kewajiban. Pengertian hak dan kewajiban untuk mengawalinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hak adalah artinya benar atau kepunyaan atau milik atau kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya, atau kekuasaan yang benar atas sesuatu, itu hak. Pengertian hak menurut KBBI. Sedangkan pengertian yang sebenarnya adalah hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada pribadi masing-masing. Itu hak. Ya. Jadi sesuatu yang diperoleh orang, sesuatu yang dimiliki oleh orang, itu hak. Sedangkan kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, pekerjaan, tugas menurut hukum, ya, atau segala sesuatu yang menjadi tugas manusia, itu menurut KBBI itu kewajiban. Sedangkan menurut pengertian adalah kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi antara hak dan kewajiban ini harus dilakukan dengan seimbang, ya. Oke anak-anakku, langsung saja kita ke hak dan kewajiban kita sebagai seorang anak di rumah. Tentunya kita di rumah itu punya hak dan punya kewajiban. Sesuatu yang harus kita terima, ada sesuatu yang harus kita laksanakan. Di antara contoh hak kalian di rumah itu yang pertama adalah hak mendapatkan kasih sayang. Jadi kalian berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua kalian. Kalian berhak untuk itu. Kemudian yang kedua, kalian berhak untuk mendapatkan perlindungan. Ya, perlindungan dari apapun, ya, dari orang tua kalian. Yang ketiga, kalian berhak untuk bermain. Tetapi hak untuk bermain jangan sampai melanggar kewajiban kalian. Misalnya, kalian punya kewajiban untuk sholat. Kalian juga punya hak bermain. Hak bermainmu ini kamu gunakan terus, tetapi kamu melalaikan kewajiban kalian. Nah, ini sangat salah, ya, sangat salah. Yang keempat, kamu berhak untuk mendapatkan kesehatan. Jadi misalnya kamu sakit, itu orang tuamu berkewajiban untuk membawa kamu ke dokter. Nah, itu. Yang kelima, kamu berhak mendapatkan pendidikan. Jadi kamu berhak untuk dididik di rumah. Bagaimana kalian menjadi anak yang baik, bagaimana kalian menjadi anak yang soleh atau solihah. Selain itu, hak-hak tadi kamu punya kewajiban anak-anakku.
Jadi jangan sampai ketika kamu melaksanakan hak, melanggar dari kewajibanmu. Yang pertama, kamu punya kewajiban belajar. Kamu berhak bermain, tapi kamu melalaikan kewajiban belajar, itu sangat salah. Ya, kamu berhak bermain, tapi kamu melalaikan kewajiban membantu orang tuamu, itu salah. Kamu berhak untuk bermain, tapi kamu lupa dengan kewajiban menjalankan perintah agama. Ini sangat salah. Kamu berhak untuk bermain, tetapi kamu lupa bahwa kamu punya kewajiban taat kepada orang tuamu. Jangan sampai. Ya. Kamu punya hak, tetapi kamu punya kewajiban menjaga rumah, baik itu kebersihannya, ketertibannya, dan lain-lain. Itu contoh hak dan kewajiban kalian di rumah, ya. Pelaksanaannya harus seimbang, jangan sampai melanggar, ya. Selanjutnya, ini adalah hak dan kewajiban kalian di sekolah. Ya, semoga kita segera melaksanakan sekolah, ya, lewat tatap muka, ya anak-anakku. Saya sudah kangen. Di sekolah kalian juga punya hak, tentunya juga punya kewajiban. Di antara hak kalian yang pertama adalah kalian mendapat perlakuan yang adil dari guru dan perlindungan. Perlindungan yang dari guru, mendapat perlakuan yang adil dari guru, itu hak kamu. Kamu juga punya hak mendapat bimbingan serta pendidikan dari guru. Jadi itu hak kalian. Kemudian kamu juga punya hak untuk meminjam buku di perpustakaan. Kamu punya hak punya banyak teman. Kamu punya hak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Itu hak di antara hak kamu di sekolah. Masih banyak sebenarnya. Cuman ini ada sekedar contoh saja. Tetapi selain itu kamu punya kewajiban. Punya kewajiban di sekolah. Yang pertama, kamu wajib taat kepada guru kalian. Wajib taat kepada guru kalian. Bapak kepala sekolah, ibu kepala sekolah itu juga termasuk guru. Yang kedua, kamu juga berkewajiban bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban sekolah. Jadi anak-anak yang suka membuat kotor di sekolah, anak-anak yang suka tidak piket, berarti itu melanggar kewajibannya. Melanggar kewajiban atas apa? Bertanggung jawab atas kebersihan dan keamanan dan ketertiban sekolah. Yang ketiga, kamu mempunyai kewajiban untuk memelihara gedung, halaman, dan perabotan. Jangan sampai gedung sekolah dioret-oret, ya, dicoret-coret, kemudian halamannya dikotori, terus perabotan yang ada di sekolah dirusak, tanamannya dirusak. Jangan sampai, itu berarti kamu melanggar kewajiban kamu. Ya, karena kamu punya kewajiban untuk memelihara gedung, halaman, dan perabotan. Yang keempat, kamu berkewajiban membantu kelancaran pelajaran di sekolah. Jangan sampai kalian membuat gaduh, itu berarti melanggar kewajiban, ya. Kemudian yang kelima, kamu berkewajiban menjaga nama baik sekolah, ya. Menjaga nama baik sekolah, menjaga nama baik guru, maupun menjaga nama baik teman. Jangan sampai kalian di luar membuat nama baik sekolah tercemar. Misalnya kamu tawuran dengan orang lain. Terus kamu ditanya, kamu sekolah mana? SD Anas Sumerwo. Yang jelek apa? Nama sekolah. Padahal kamu yang berkelahi, ya kan? Yang jelek siapa dulu? Sekolah. Nanti akan gurumu siapa? Oh, Pak Karim. Masa gurumu kena. Oh, akan ditanya lagi. Siapa nama orang tuamu? Pak Iman. Kenalah
orang tuamu. Jadi kamu punya kewajiban untuk menjaga nama baik sekolah, guru, dan orang tuamu, bahkan pelajar teman-temanmu itu. Wajib kamu jaga nama baiknya. Yang keenam, kamu punya kewajiban untuk menghormati dan menghargai guru serta sesama siswa. Yang ketujuh, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Jangan sampai perlengkapan sekolah pinjam dari teman saja, ganggu temannya. Itu hak dan kewajiban kalian di sekolah. Selain itu, kamu punya hak dan kewajiban di masyarakat. Hak kamu di masyarakat yang pertama adalah mendapat perlindungan hukum. Jadi kamu mendapat perlindungan hukum itu hak di masyarakat, ya. Mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak itu hak kamu. Kemudian menikmati lingkungan bersih itu hak kamu. Hidup dengan tenang dan damai itu hak kamu. Hak bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama itu hak kamu. Nah, kemudian kamu punya hak untuk berpendapat dan berorganisasi itu hak kamu. Yang ketujuh, mengembangkan kebudayaan daerah itu hak kamu, dan lain-lain. Tapi kamu punya kewajiban, ya. Oke, kamu punya hak untuk penghidupan yang layak misalnya. Tapi kamu punya kewajiban untuk mengatur aturan norma yang berlaku di masyarakat. Penghidupan yang layak kamu menjual miras. Nah, ini melanggar norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Jangan sampai. Ya. Kamu ingin hidup tenang, damai, nyaman. Kamu punya hak seperti itu kan? Tapi kamu nyetel musik dengan kenceng-kencengan pada tengah malam. Itu kalian melanggar kewajiban menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Jangan sampai. Oke, kamu punya hak untuk mendengarkan musik, tetapi musik kalian harus jangan sampai mengganggu ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Kamu punya kewajiban lagi mengikuti kegiatan yang ada di RT, RW atau desa setempat. Ya, itu kewajiban ya. Misalnya ada ronda, ada kerja bakti, itu kewajiban untuk kamu ikuti. Kemudian yang keempat, kamu punya kewajiban untuk menghormati tetangga. Ya, jangan sampai cuek, bebek, kalau bahasa kerennya ya, terhadap tetangga. Kamu punya kewajiban untuk menghormati. Kamu punya kewajiban membantu tetangga yang terkena musibah. Kamu punya kewajiban menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Jangan sampai menjadikan lingkungan kalian menjadi kumuh, ya. Itu kewajiban kalian. Itu hak dan kewajiban kalian di masyarakat, ya. Nah, sekarang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Jadi menurut pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, kalian sebagai warga negara punya kedudukan yang sama di dalam hukum dan punya kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Ya, itu yang pasal 27 ayat 1. Kemudian yang kedua, ayat 2. Pasal 27 ayat 2. Kamu punya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Itu dalam undang-undang ya. Kemudian yang ketiga, pasal 27 ayat 3. Nah, kamu berkewajiban dalam upaya bela negara. Misalnya negara kita sedang diserang oleh negara lain, diserang oleh musuh. Nah, kamu punya kewajiban untuk membela negara. Ini yang keempat, kamu punya hak
untuk berkumpul, berserikat, membuat kelompok-kelompok, tapi kelompok yang tidak melanggar undang-undang. Contohnya, kamu punya hak untuk membuat organisasi, ternyata organisasimu itu terlarang. Contoh, di Indonesia itu kan wajib berketuhanan yang Maha Esa, tetapi kamu membuat organisasi yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, itu berarti melanggar Pancasila, berarti hakmu ini tidak bisa dilaksanakan. Ya. Yang kelima, contoh hak yang diatur oleh undang-undang adalah pasal 31, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu contoh-contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur oleh undang-undang. Masih banyak sekali ya. Tidak bisa saya sebutkan di sini semuanya. Oke. Sekarang bagaimana kalau kita melaksanakan hak dan kewajiban dengan cara tidak seimbang? Ya. Ini ada sebuah video contoh bahwa ketika di jalan raya kita punya hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Contoh, ini ya. Nah, ini. Dan banyak sekali yang melanggar kewajiban. Bahwa kewajiban kita ketika di jalan raya itu kan menaati segala rambu-rambu. Nah, ini. Nah, apa itu? Gara-gara apa? Kecelakaan terjadi itu gara-gara apa? Sang ibu ini yang bawa motor Vespa itu melanggar aturan. Belum waktunya untuk berjalan, lampu merah, dia menerobos lampu merah. Akhirnya apa? Ya itu. Kecelakaan terjadi. Ya enggak? Gara-gara apa? Gara-gara melanggar lampu merah. Makanya selalu tertib dalam berlalu lintas, laksanakan kewajiban di lalu lintas. Kalau tidak ingin seperti ibu tadi, ya. Nah. Jadi seperti itu. Ya. Saya ulang, lihat ini. Ini kan melanggar dia. Seharusnya ada marka lurus, tidak putus-putus, itu artinya tidak boleh dilanggar. Nah, itu. Ini belum waktunya jalan, dia sudah nerobos jalan. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Berat. Ya. Itu gara-gara dia melanggar aturan. Begitu juga kalian di rumah, kalian melanggar aturan ya, dipukul sama orang tuamu. Bukan berarti orang tuamu tidak sayang. Itu karena kamu melanggar aturan. Nah, ini. Oke, dari video tadi kalian bisa lihat bahwa ketika kita melakukan atau melanggar kewajiban kita, pasti ada sanksinya. Itu ya seperti itu. Jadi selalu taati aturan, selalu taati norma agar kita selamat. Ya,
Oke anak-anakku, demikian tadi pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Untuk tugas kalian cukup dicatat saja dalam buku. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.